kuburannya sendiri. Jadi malam hari pria ini gali tanah yang cukup dalam. Setelah selesai menggali, dia ini nyuruh temannya untuk ngubur dia hidup-hidup di dalam peti guys. Setelah itu temannya pergi ninggalin dia. Di dalam peti pria ini coba untuk tidur biar waktunya itu cepat berjalan. Tapi tiba-tiba dia kesulitan nafas guys. Pria ini mulai panik dan dia itu minta tolong sambil ngetuk-ngetuk petinya. Dan gak lama dia itu berhasil keluar dari kuburan itu guys. Dan dia berlari pulang ke rumah. Di dalam perjalanan pulang dia itu jumpai orang-orang guys. Tapi wajahnya itu serem banget. Dan ketika dia sudah sampai di rumah, dia melihat sebuah kertas. Di kertas itu ditulis kalau dia akan berpindah dari dunia yang sekarang ke dunia lain ketika dia terkubur dalam tanah dan gak sadarkan diri. Dan ternyata karena ngikutin kertas itu, dia ini udah meninggal guys. Tapi pria ini gak tahu kalau dia itu udah meninggal di dalam kuburan itu. Pasangan ini lagi duduk santai di rumah. Dan ketika cewek ini buka amplop kiriman pos, dia terkejut karena ada foto dia dengan selingkuhannya guys. Dari kiriman foto itu, cewek ini diancam dan dia itu minta uang yang banyak. Dan dia juga terakan nomor HP yang dapat dihubungi. Lalu cewek ini keluar dari rumahnya dengan terburu-buru. Tapi suaminya ini hanya ngeliat aja, nggak ngejar nih cewek. Cewek ini keluar pergi ke bank untuk ngambil uang. Dan setelah ambil uang, dia itu bawa uangnya ke sebuah gedung dan diletakkan di loker sesuai petunjuk dari pengirim surat itu guys. Setelah letakkan uangnya, cewek ini pergi. Dan tiba-tiba ada seseorang yang ngambil uang ini guys di loker. Ternyata yang ngancam ceweknya ini adalah suaminya sendiri guys. Lihat deh jam tangannya, sama dengan suaminya. Makanya kalau udah punya pasangan jangan selingkuh-selingkuh ya guys. Anak cewek ini punya boneka Hagi-Wagi yang lusuh. Dan dia itu sayang banget sama bonekanya. Tapi orang tuanya ini gak suka sama bonekanya guys. Karena bonekanya itu udah kelihatan burak banget. Jadi ketika anak ini tidur, orang tuanya tuh diam-diam ngambil bonekanya dan membuang bonekanya ini ke tempat sampah. Boneka Hagi-Wagi ini kelihatan sedih banget. Dan tiba-tiba boneka perempuan datang yang bernama Poppy. Boneka Poppy ini mengajak Hagi-Wagi pergi bersamanya, tapi ditolak dan dia itu lebih memilih untuk pulang ke rumah cewek tadi guys. Ketika dia sampai di rumah, dari jendela dia ngelihat kalau cewek ini udah dibelikan boneka baru sama orang tuanya. Melihat kejadian itu, dia itu jadi sedih dan dia itu bahkan jatuh dari jendela. Dia juga berpikir kalau dia itu menjadi besar, maka anak cewek itu senang bermain sama dia. Jadi dia menerima tawaran Poppy untuk dijadikan boneka yang berukuran besar. Tapi eksperimen yang dilakukan sama boneka Poppy ini gagal. Dan si boneka Hagi-Wagi ini menjadi monster guys. Nah ketika tidur, anak cewek ini teringat sama boneka Hagi-Waginya. Lalu dia pergi keluar dan mencari boneka itu. Nah boneka Hagi-Wagi ini yang udah jadi monster malah nyerang cewek ini guys. Dia dicakar sama boneka ini, bahkan boneka ini terus mengejar dia. Nah ketika di jembatan, cewek ini memukul boneka Hagi-Wagi monster ini dengan mainan tangannya. Lalu boneka Hagi-Wagi ini pun jatuh dan tewas. Tapi sebelum mendarat ke bawah, boneka Hagi-Wagi ini teringat masa-masa dia bersama cewek itu guys. Dia itu kelihatan sedih. Dan ternyata banyak boneka lainnya yang jadi monster dibuat sama si boneka Poppy ini karena eksperimen dia yang gagal. Pria ini selalu minta dibuatkan sandwich sama istrinya sambil marah-marah. Kerjaannya tiap hari itu hanya nonton dan makan sandwich. Sampai-sampai istrinya ini jadi kesel. Jadi di roti sandwichnya itu dia taruh kotoran manusia. Tapi pria ini nggak merasakan bau. Dia tetap aja makan dengan lahap. Bahkan terus-menerus tanpa henti, pria ini meminta sandwich sehingga membuat wanita ini jadi marah dan kesal. Kali ini dia masukkan pecahan kaca ke roti sandwichnya ini guys. Dan ketika pria ini memakannya, lihat deh, mulutnya itu berdarah. Tapi ternyata wanita ini guys yang psikopat. Dia terus-menerus membuat sandwich padahal pria tua ini udah meninggal. Pasangan ini lagi motong daging di dapurnya guys. Tapi tiba-tiba banyak banget lalat yang datang ke dapurnya ini. Mereka mulai mengusir dan memukuli lalat-lalat ini guys. Tapi lalatnya itu malah makin banyak. Bahkan ceweknya ini ambil semprot pembasmi lalat dan nyemprotin lalat-lalat itu agar mati. Tapi nggak mempan. Dan tiba-tiba dari kulkasnya itu guys, keluar lalat yang banyak banget. Dengan rasa takut mereka ini buka kulkas itu dan ternyata ada mayat seorang cewek yang udah membusuk. Dan gak lama lalat-lalat itu jadi ganas guys dan nyerang pasangan ini juga. Babi ini tinggal kepalanya aja, tapi dia masih bisa hidup. Sementara tubuhnya itu lagi dicincang-cincang dan dipotong sama si tukang daging ini. Babi ini mencoba kabur dengan pakai tubuh dari hewan lain, tapi dia salah masuk ruangan guys. Yang dia masuki malah ruangan penyimpanan daging.
Tapi di dalam sini babi ini punya ide guys. Dia kotak-katik itu semua daging yang ada di sana. Dan ketika pria ini mau nyimpan daging di ruang penyimpanan, dia terkejut banget guys. Babi ini jadi makhluk yang aneh dengan gabungan dari daging yang lain. Lalu babi ini nyerang pria ini guys. Dan ketika pria ini sadar, ternyata pria ini tinggal kepala doang. Tubuhnya itu dipakai sama si babi ini. Pria ini adalah petinju yang selalu menang. Dan di rumahnya itu banyak banget piala. Di balik sikap dia di arena yang kasar, pria ini punya sisi lembut. Dia itu suka banget sama bunga-bunga. Nah, kalau orang ini adalah emaknya guys. Emaknya ini cerewet banget. Dia selalu memarahi anaknya, bahkan mengancam anaknya itu dengan bunga kesayangannya. Emaknya ini hanya mau anaknya itu menang dan menang tanpa mempedulikan perasaan anaknya ini. Bahkan saat di pertandingan pun emaknya ini selalu ngancam anaknya dengan bunga kesayangannya supaya anaknya itu bisa menang. Dia ini kelihatan sedih banget, tapi apa daya. Nah, malamnya nih pria ini diam-diam nanam sebuah tanaman. Setiap hari dia siram agar tanaman itu tumbuh dengan sempurna. Sementara itu di setiap pertandingan seperti biasa dia selalu menang dengan ancaman emaknya yang cerewet ini. Nggak lama tanaman yang dia tanam ini berbunga guys, dan dia berikan ke emaknya ini. Nah, emaknya ini mulai mengancam anaknya dengan pemberian bunganya ini guys. Tapi ketika emaknya ini nyakitin bunga ini, emaknya ini malah ditelan sama bunga ini guys. Lalu pria ini dengan sukarela kalah dan dia itu malah kelihatan senang. Dan akhirnya dia hidup bahagia tanpa ancaman emaknya lagi sekarang. Sosis-sosis ini kelihatan senang banget karena mereka bisa kumpul dengan makanan-makanan lainnya. Semua makanan di sini senang banget, seakan mereka ini mau mulai party. Tapi kebahagiaan mereka ini nggak tahan lama guys. Ketika sebuah kentang diambil tangan ini lalu dicuci, kejadian yang mengejutkan mereka terjadi. Lalu kentang ini dikupas guys. Kentang ini menjerit ketakutan. Bahkan setelah dikupas, kentang ini direbus. Lalu giliran tomat dibelah jadi dua. Daging pun digoreng, keju diparut. Dan wortel-wortel ini jadi ketakutan banget. Mereka mencoba lari tapi ditangkap dan dimakan sama manusia ini. Sosis-sosis ini kelihatan ketakutan banget. Lalu mereka mencoba kabur dari jendela. Tapi ketika mau lompat, sosis ini ketahuan guys. Dia itu dibelah jadi dua. Nah, tinggallah sosis yang satu ini. Dia itu selamat dan jatuh dari jendela. Untung makanan kita itu nggak hidup seperti mereka ya guys. Pasangan ini membeli sebuah robot pengasuh untuk mengasuh anaknya guys. Robot ini kelihatan baik dan senang banget mengasuh anak ini. Tapi saat robot ini beri bayi ini susu, bayi ini malah menyemprotkan susunya ke wajah si robot. Bahkan bayi ini menendang robot ini dan menembak si robot ini dengan kotorannya. Nah, jadi gini deh robotnya, babak belur. Nah, malamnya nih saat pasangan ini pulang, mereka nggak sadar kalau ternyata robot ini udah masukin bayi mereka ke mesin cuci guys.